Tuh cry ya pas ninggalin kamu di asrama. Anak aku di asrama akhirnya. Karena jauh banget guys, waktu aku ninggalin Keira itu beda rasanya. Karena aku tuh deket kan ya, kalau di Melbourne itu deket. Kalau pas ninggalin Naira itu karena jauh banget gitu. Jadi aku pas ninggalin dia itu agak gimana gitu. Ya, tapi ya itulah yang bisa orang tua itu yang paling bisa apa ya, peninggalan orang tua itu yang benar-benar baik itu menurut aku adalah kita meninggalkan atau memberikan hidup terbaik buat anak-anaknya. Apapun selama positif ya kita dukung gitu. Karena kalau kalian ninggalin harta, ninggalin apa itu akan habis. Tapi kalau kalian memberikan pendidikan terbaik, kehidupan terbaik, semuanya terbaik buat anak-anak kalian, itu yang nggak ternilai harganya. Kalau uang bisa dicari, tapi masa depan, kehidupan, kesempatan itu nggak akan datang dua kali. Itu prinsip aku dari Nepos. Dan itu nggak bisa dijalankan oleh si Bopeng karena dia nggak punya anak. Ya, Bopeng itu siapa sih? adalah orang gila. Terutama ilmu agama. Anak aku dari kecil itu agama nomor satu. Anak aku itu semuanya hatam Al-Quran, semuanya bisa baca Al-Quran. Kemana-mana yang aku ingetin itu, ingat selalu Allah Subhanahu Wa Taala, karena hanya kepada Allah kita itu memohon dan berlindung, apalagi jauh dari orang tua. Anak-anak aku kemana-mana yang aku ingetin itu bawa mukena, sholat. Nah, kalian jangan meragukan kalau itu tuh nomor satu di hidup aku ya. Walaupun aku belum kayak teman-teman aku berhijab lah ini itulah, tapi insya Allah ya, insya Allah pendidikan dan tanggung jawab aku terhadap diri sendiri, terhadap anak itu agama nomor satu ya guys. Iya. Menurut aku, menurut aku juga orang mau berhijab tapi kalau kelakuannya kayak setan ya sia-sia sehijabnya, sia-sia ibadah lah. Aduh, ya bener. Iya, makanya kayak nih ya masalahnya kalau di Indonesia tuh orang tuh masih dinilai dengan kayak cara mereka apa penampilan mereka gitu loh kayak kalau misalnya aku nggak Ntar pakai dulu, hijab. Mami jawab dulu. Anak aku mau ngamen udah kelihatan itu gua yang nyuruh daripada anak elu atau elu pakai hijab tapi lu mesum. Paham lo? Banyak tuh orang-orang berhijab pada mesum. Ya, nggak usah ngeritik-kritik penampilan. Emang anak gue dididiknya seperti itu. Ya, nggak usah kalian mengukur penampilan. Banyak di Indonesia yang pada pakai hijab mojokan di kebun. Paham kalian? Real, real. Kan waktu itu aku udah pernah bilang di live-nya sama Mami. Kayak Banyak yang hijab jadi pelakor. Nah, banyak ya, nggak usah kalian. banyak tuh ya jadi pelakor, tukang selingkuh, Nggak usah kalian. sok baik. Kalau aku ngajarin begitu ke anak aku, emang iya, emang harus begitu. Nggak bisa dinormalisasi orang-orang itu yang mengagung-agungkan apalah ya. Penampilan tidak menjamin akhlak. Betul, nggak betul itu. Real. Semua berproses Dan betul. Nah, ini pasti Ani Atiani ini PSK nih. Kalau nggak dia anak dari PSK. kita juga gimana ya sebagai apa semuanya sebagai manusia kita tuh harus bersikap baik aja gitu loh, jangan sok oh gue lebih baik dari lo karena gue pakai hijab. Gak ada yang namanya kayak begitu, gak ada. Amal Pokoknya, ibadah itu diukur sama Allah. makanya, Amal ibadah. aduh, Mami liatin, aduh, seneng banget nak, ada angin terus daun-daun jatuh. Pokoknya anak aku itu gue banget. Anak gue ini gue banget guys. Jadi kalian jangan coba-coba ya, jangan coba-coba menyenggol anak aku kalau nggak mau dilindes sama dia. Terus tahu nggak yang paling lucu adalah pas kalau aku liatin diam-diam request dari netizen, kebanyakan nih ya yang suka manggil-manggil Pecun PSK gitu-gitu ke aku itu semuanya kerudungan, punya anak kerudungan. Kerjaan Ya, ya. makanya itu biadab itu namanya. Makanya itulah guys, gue mau tanya nih ya, kalian kalau misalnya nonton konser siapa sih yang sekarang lagi terkenal? Sabrina Carpenter deh.
atau Olivia Rodrigo deh, kalian lihat itu pada pakai bengkok juga kan, pada pakai jeans kan, pada pakai cara pendek kan. Ya, terus salahnya apa kalau misalnya gue main band atau gue di kampus terus gue pakai cara pendek, terus gue pakai bengkok, terus gue pakai bengkok, salahnya apa? Ya benar. Udah bener, netizen mah Kak, netizen mah nggak, tapi alhamdulillah sekarang itu banyak orang-orang yang udah taubat, DM Mami minta maaf bla 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 bla. It's good ya, good for us. Terus eh apa ya? Terus pokoknya izinkan Mami sekali lagi ini berbuat warware dar der dor di sosmed karena karena masih sisa satu lagi sampah busuk yang harus Mami tertibkan demi bangsa dan negara. Ini topiknya apa lagi? Topiknya adalah mengedu dar der dor. Ya benar, dar der dor banget. Topiknya adalah tadi Naira memberikan tip bagaimana untuk teman-teman yang ingin kuliah di luar negeri. Bagaimana caranya punya keberanian dan kesempatan dapat scholarship di luar negeri. Tadi dikasih tahu. Jadi kalian yang mulai masuk SMA nih, kalian harus mulai fokus belajar, berprestasi, punya kegiatan positif di sekolah. Itu jangan kalian tuh jadi apa ya? Jadi netizen yang terinfluence oleh hal-hal buruk, karena di Indonesia ini sangat bahaya ya. Sosmed ini sangat bahaya. Kalau anak-anak tuh udah di luar itu nggak terlalu peduliin sosial media gitu. Mereka lebih senang spend time sama teman-temannya, terus kegiatan positif. Bahkan anak aku itu aku izinin untuk ikut kegiatan main musik di sekolah biar buat dia healing gitu ya. Jadi sosmed itu nggak penting banget buat nanti kalau kalian punya cita-cita jadi apa. Jadi buat kalian itu coba please banget jangan selalu punya cita-cita itu jadi influencer, jadi tiktoker, jadi apa, itu nggak akan ada yang abadi guys ya. Cobalah kalian itu membudayakan lagi kayak zaman dulu, bercita-cita itu mau jadi dokter yang bener, jangan kayak si Bopeng ya, mau jadi insinyur, mau jadi guru, mau jadi apa gitu loh. Jangan kalian itu patokannya jadi influencer gitu atau jadi jualan online. Ya nggak apa-apa jualan online ya, tapi maksud aku tuh harus bener-bener punya cita-cita yang bisa membanggakan gitu. Kalian juga kalau misalnya nanti udah jadi apalah ya bisa kok jadi influencer, tetap bisa jadi affiliate, tetap bisa gitu. Tapi alangkah baiknya masa-masa muda kalian itu kalian nikmatin dulu nih, kayak anak aku nih. Ya udah sana karena masa remaja nggak akan terulang. Kalian harus happy, harus punya pergaulan yang luas, seluas-luasnya. Karena menurut aku kepintaran itu tidak hanya dari buku atau tidak hanya dari sekolah. Kepintaran itu bisa juga bagaimana kalian berinteraksi, bergaul dengan orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Jadi kalian tidak seperti katak dalam tempurung ya. Jadi kalau kalian cuman patokannya ngefans sama ini itu kalian tuh sayang banget ya. Masa-masa remaja kalian akan terbuang sia-sia. Pergilah tuntutlah ilmu sampai ke negeri seberang katanya kan. Nah, itu benar ya. Karena buat aku itu sekolah di Indonesia banyak yang bagus, ada Universitas Indonesia, ada UGM bla bla bla. Aku bisa juga masukin anak-anak aku ke sana, tapi tujuan aku adalah bagaimana anak aku ini bisa ketemu teman-temannya dari belahan dunia lain. Itu tujuannya. Bukan hanya sekolah, bukan hanya belajar untuk jadi pintar, tapi aku mau anak-anak aku itu bergaul, punya teman dan punya lingkungan yang luas. Seluas dunia ya, seluas samudra. Titik. Kalau Karena mami belum selesai ngomong. Karena kalau nanti dia udah selesai sekolah nih guys, nih part plot twistnya ini adalah kalau dia sudah bisa bekerja dan mencari uang, giliran dia bawa aku keliling dunia pakai uang dia. Nah, ya, gitu. Kalau aku nggak perlu diurusin, dikasih makan, karena aku udah punya tabungan sendiri buat masa tua aku. Tapi aku mau anak aku membawa aku keliling dunia
seperti aku membiarkan dia sekolah di dunia lain, ketemu orang lain dari belahan dunia lain, nggak mau tahu pokoknya. Terus kayak sekolah di situ seru banget karena muridnya tuh dari banyak banget deh dari bahan ya. Coba Mami sekarang mau tanya, selama kamu sekolah di UBC di Kanada, dari negara mana aja kamu ketemu teman-teman? Mami hitung. Semua kontinen Mami. Ya, biar netizen dengar dari mana. Hitung ya, Mami itu. Amerika. Oke. Ini mulai dari Amerika dulu ya. Ya. Amerika, North America, South America. Oke. Amerika, Kanada, ya. Meksiko, Brazil, Colombia, Peru. Mulai ke Asia, Vietnam, Laos, Thailand, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, terus China, terus Rusia, terus Serbia, Jerman, Prancis, Inggris, Scotland, bisa di hold dulu sebentar. Itu tadi udah berapa puluh negara. Ini aku mau jawab si Ika Septia. Masih ngarep balas budi anak, padahal dia dulu jadi anak nggak pernah balas budi. Budak buta. Gue bukan nggak balas budi sama orang tua gue. Kalau sama bapak gue masih hidup, tentu gue akan membahagiakan hidup dia. Lu nggak usah tanya orang tua gue yang lain, bagaimanapun dia ibu gue, paham lu? Gue nggak besar dan dididik sama dia, makanya jadi ibu itu kenapa ada bahasa surga di bawah telapak kaki ibu, karena ibu itulah yang bisa membawa anaknya kemana, bukan cuma ngebrojolin dibuang, paham lu Ika Septia? Sampah, enakan maki dia. Ini kayaknya anak terbuang ya dia. Enak banget nih sekarang pakai orang. Lanjut, tadi udah dari Asia, udah berapa negara tuh? Udah lupa berapa negara. Nah, pokoknya dari Amerika. Mungkin kamu banyak lah. Lebih nggak dari 30 country kamu ketemu teman? Ada kan? Iya, ada yang dari Jerman juga, ada yang dari Swiss juga, banyak. Semuanya backgroundnya berbeda-beda, komunitasnya berbeda-beda, upbringingnya berbeda-beda, jadi interesting banget sih kayak ngobrol sama orang-orang dengan perspektif yang beda-beda itu. Dan kalau ditanya kayak aku di sini, anak aku Naira, kalau aku ditanya kegiatan aku di sini apa aja, sama sekolah. Kedua, aku ikut organisasi kampus UBC. Aku waktu itu jadi ketua IO 2 tahun buat ngadain event-event musik di UBC dan kolaborasi sama kayak organization untuk fundraising gitu-gitu loh, healthcare organization. Terus juga bikin event-event lain. Terus aku sekarang ikut grup kompetitif acapella kayak film Pitch Perfect. Kemarin aku baru kompetisi di Seattle. Ya itulah cerita dari anak aku ya, Naira Putri Arafah, yang sangat membanggakan buat ibunya. Ya. Gitu. Kalau kalian mau ngikutin jejaknya, boleh. Kalau kalian ingin bertanya-tanya bagaimana caranya, juga boleh. Naira kuliah di mana? Di UBC Kanada, sayang. Ya udah sayang. Seru. Mami live tadi ngomongin apa aja? Nggak ada, Mami lagi mau masang. Mami kan di rumah pagi-pagi suka banyak burung banget ya. Terus Mami bikinin rumah-rumahan burung. Di sana tuh Mami kasih lihat. Tuh, nah tuh. Kamu lihat nggak? Tuh Mami pasang rumah-rumah burung kecil. Terus Mami bikin yang agak besaran. Mami mau pasang di pohon sana. Terus kemarin tuh ada monyet siapa sih? Nggak tahu ada monyet siapa. Takut tahu Mami pagi-pagi, Mami kaget banget, tahu-tahu ada di balkon teras. Mami kira hantu pagi-pagi, tahu-tahu lari. Mami ngejerit, taunya monyet, gede banget monyetnya. Entah piaraan orang lepas atau apa, nggak ngerti juga. 2 hari berturut-turut datang. Tapi kayaknya itu harusnya nggak mungkin. Monyet dari mana monyet gitu loh? Kayaknya monyet peliharaan orang lepas sih kalau kata Mami. Segede Jojo soalnya, segede Jojo, tahu gede banget. Gede banget. Ya mungkin lepas soalnya kan ini perumahannya kan
Deket golf, nggak mungkin lah ada Nggak monyet. mungkin ada monyet karena perumahan Golok ini kan dikelilingin sama perumahan, nggak mungkin. Iya, mereka mau tinggal di mana, di pohon golf, Mm-mm. pohon golf. Iya, gimana Renzo sekarang sekolahnya? Renzo sekarang good, lagi banyak teman-temannya mau ngerjain tugas sekolah. Terus sekarang setiap Sabtu Mami latih BJJ. Mami adu setiap Siap. hari Sabtu sama Marcel Oh, Marcel di rumah. di rumah. Mami panggilin guru BJJ. Oh, dia Self-care. sekarang bestinya siapa sih? Masih sama tuh, Marcel, Ryan, Liam. Masih Marcel, Ryan, Liam. Oh ya. Also hari ini Mami lagi ada student dari Thailand tinggal di rumah. Kayak kamu dulu lah pertukaran pelajar gitu. Dan ya dia tinggal di rumah dari hari apa ya? Dari hari Rabu, dari hari Rabu. Makanya Mami nggak kemana-mana weekend karena sampai besok dia baru pulang ke Thailand. Oh, yang kayak aku dulu ke Malaysia itu ya? Iya. Tapi dia yang di Indonesia. Iya. Oh, oh, Mami volunteer untuk house. Mami volunteer. Mami volunteer. Oh, siapa namanya? Nanti Mami WA. Hmm. I see. Seru banget. Emang Renzo ikut programnya? Enggak, kan ditawarin sama sekolah siapa yang mau jadi volunteer, terus Mami isi, Mami mau jadi volunteer. And dia happy banget tinggal di sini. Terus terus dia I think dia banyak ngajarin Renzo positif ya. Dia Cewek cowok? cowok. Oh, Dia apa ya? Ya bagus lah dia bangun pagi, terus dia sebelum tidur dia bilang good night, besok pagi aku harus bangun jam sekian gitu. Terus kalau dia udah turun ke bawah, kadang Mami kan jarang turun pagi ya, terus dia udah WA Mami, saya udah di bawah gitu. Terus dia apa ngasih tahu dia duduk di kolam, jam berapa kita mau breakfast gitu-gitu, lucu anaknya. oh, seru Nice. banget. Ya, Kelas berapa? kelas 7. Ya ampun. 12 tahun ya, tapi I think ibunya tuh ngedidiknya bagus banget, bagus. Oh, ya. Ya udah sayang, Seru. Mami ini lagi live sedikit lagi, nanti Mami telepon ya. Oke. Dadah, Bye bye dulu sama Mami. netizen. I love you tuh sayang, be good ya, be good always. Yes, bye. Bye. Sorry ya netizen ya, nanti aku mau matiin kalian ngoceh. Political science, Naira ngambil jurusan itu. Itu tidak bisa akan terjadi di hidupnya si Bopeng guys, tidak bisa ya. Dia pun tidak bisa dipanggil ibu ya, kecuali dipanggil ibu Bopeng ya. Fauzia Karam, orang bodoh jangan di room ini. Ya dia emang ngomong apa? Aku belum baca. Coba mana si Fauzia? Mana nggak ada si Fauzia, ngomong apa dia? Boti itu ngomong apa? Kak abis jogging ya, aku abis nge-gym tadi pagi. Enak ya sekarang aku tuh live di sini nggak ada buzzer guys. Nggak ada buzzer. Orangnya orang yang nonton live aku ini pasti orang-orang pinter. Kalau dulu awal-awal aku itu ngebantai si Bopeng, buzzer banyak banget, eret gitu. Sekarang udah nggak ada. Karena aku selalu kasih pencerahan-pencerahan untuk jadi pinter. Jadi kalian alhamdulillah di TikTok ini
sudah pada pinter. Ya dong, karena yang ditonton juga smart. Ya, aku tahu mana yang benar, mana yang dibayar. Fauzia Karp, aku bukan buzzer, tapi aku tahu mana yang benar, mana yang dibayar. Nah, lu buzzer up, lu buzzer bukan. Tadi bukan si Fauzia ini ya yang, nah minimal nggak sepodo. Oh, si Fauzia ini bodoh ya, memang nggak ada otak. Kalau memang orang-orang yang ngedukung si Bopeng ini dipastikan otaknya nggak ada ya. Pastikan otaknya bodoh karena ngedukung orang-orang yang jadi apa namanya, jadi penjahat, di atasnya penjahat itu pasti orang-orang yang nggak ada brain ya. Ingat ya, ingat ya. Oke, si Fauzia ini daripada kita biarkan, kita blok aja. Udah kita maki kan. Peace and love, iya harus selalu peace and love. Aku liatin lagi ya. Kamu nggak diperlukan di sini, betul. Udah aku tendang guys. Nih, kita liatin dulu ini, biar kalian adem. Semangat terus, pokoknya aku akan terus semangat memberantas kaum-kaum zolim ya. Memberantas kaum-kaum zolim. Aku tidak akan menyisakan orang-orang yang zolim, akan aku berantas. Emang si Fauzia sampah itu tadi ngomong apa? Aku nggak baca soalnya. Di rumah aku sayang. Aku lagi nonton orang ada turnamen golf. Tuh, mereka lagi turnamen golf. Cuman aku tuh kalau duduk di depan, mereka lagi main golf gini tuh takut kena bola, guys. Soalnya itu kayaknya mengarah ke tempat aku duduk banget. Tuh, ya. Nih aku liatin. Mereka lagi mukul bola. Nanti dari situ mereka tuh sampai ke depan kolam renang aku di sini. Nah, kalau di sini aku nggak takut karena kan nggak terlalu kencang mukulnya. Kalau dari sana tuh kan harus nyeberangin danau tuh. Biasanya sampai ke sini nih, sampai ke air sini. Ya, rumah Fauzia tadi bilang, masa kamu ditelantarin ibu kamu, udah dilahiri minimal jaga ucapan. Ya emang ucapan mana yang aku nggak jaga guys? Ucapan mana yang aku nggak jaga? Aku tuh selalu menjaga ucapanku ya. Aku selalu berulang kali, bagaimanapun beliau adalah ibuku yang melahirkan aku. Udah tenang juga. Cuman buat aku kalau ada orang-orang yang seenaknya ketak-ketik harus dilurusin. Ini yang dibilang rumah jelek, aduh yang menghina punya mata nggak sih? Ya nggak punya mata, kalau si Bopeng kan punya mata tapi jereng gitu. Nggak bisa kita tuh nggak bisa ngajarin orang yang nggak punya selera harus punya selera, nggak bisa. Dari cara pakai baju aja udah kayak baju orang gila di pinggir jalan ya, yang nggak ada yang ngurus. Terima kasih Putra. Udah kan, cukup kan? Itu satu lagi deh, tuh yang gitu tuh. Mendingan kamu satu lagi tuh, yang sana. Heeh. Iya nggak? Apa nggak usah? Hah? Yang kesini biarin dong, biar adem malahan. Kenapa dipotong? Iya nggak? Hah? Ya udah dulu yang kesini jangan dipotong. Nanti kalau ini kesini, justru saya mau taruh kursi di bawah pohon situ. Jadi adem. Udah cukup lah. Justru yang ngehalangin tabe buya ini nih yang kesini nih. Jadi dia nggak bisa tinggi. Iya. Bener nggak? Hah? Bisa? Ah? Oh ya udah, ntar aja yang kecil-kecil aja kalau gitu.
Udah kamu cepetan pasang itu tempat burungnya, panas. Saya mau lihat, nanti kamu salah pasang. Makasih ya nemenin aku jadi mandor. Salam dari Palembang. Assalamualaikum. Manado. Nggak masuk akal ya udahlah, udahlah terserah aja kata sampah-sampah itu ya. Mau dibilang jelek kayak, mau dibilang apa kayak, dibilang jelek sama orang yang tinggalnya makan di situ, tidur di situ, cuci baju di situ, cuci piring di situ, ya gimana? Nggak usah ditanggepin ya, nggak usah ditanggepin guys. Pokoknya aku terima kasih ya kalian nemenin aku jadi mandor nih. Panas sih sebetulnya. Cuman aku lagi pasang rumah-rumahan burung, takut salah. Betul. Banyakin zikir Kak, takut banget istri. Ya nggak usah banyak-banyak, nggak usah nasehatin ya. Lu aja miu-miu ya, miamu. Aku begini nih karena eh, aku bacain ya. Tadi pagi aku dikirimin ayat sama salah satu ustadz. Nih. Dia mendukung aku untuk memberantas kezaliman terhadap hidup aku. Dia ngirimin ayat mana nih? Surat Asy-Syura 39. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka harus bela diri, membela diri. Nah, ini Asy-Syura katanya. Terus Anal juga 126. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Nih, yang ngirim aku ini Ustadz ya. Jadi kalau aku itu dihina-hina, dibully, dizolimi, lawan. Boleh kok ngelawan, ada suratnya. Paham kalian? Ntar aku upload ya. Jadi sudahlah, kalian itu nggak usah ngajarin aku itu apa-apa. Kalau aku sekarang dihina-hina, terus aku diem aja, Rasulullah aja dihina, diludahin, tetap istighfar. Ya atau istighfar mah istighfar ya. Aku tuh bukan Rasulullah. Aku ini manusia biasa yang punya batas sabar. Tetapi di agamaku, ya, di agama Islam juga diajarkan boleh diem aja, boleh membalas yang setimpal atau lebih. Nah, paham lu? Nggak usah lu ngajarin gue. Saling mengingatkan. Udah, lu ingatin tuh si Bopeng. Lu ingatin si Bopeng, nggak usah ngingatin di sini ya. Kalau di sini ini membalas. Paham lu? Ntar lagi gua blok lu. Nah, bener tuh. Mending lu ingetin si Samira. Sana suruh tobat. Bener. Sinting. Ini pasti followernya dia nih yang ngingetin bawa-bawa agama. Lah dia kepala ditutup aja mulutnya busuk. Padahal orang yang udah ditutup kepala itu harusnya sesuai dengan amal perbuatan dan ucapan. Udah perbuatan dia memeras, mulutnya busuk, malu yang pakai bikini. Yang pakai bikini banyak nggak kayak dia mulutnya. Ginting. Coba kalau dia nongol lagi maki aja guys di sini guys. Aku persilakan. Nah, orang-orang kayak gitu tuh nggak bisa dinormalisasi. Guys, udah azan ya. Yuk kita sholat zuhur dulu.